Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Jadi di sini kita sudah membahas beberapa library kayak itu ya. Tapi ada juga nih yang bukan library tapi itu basic di Python. Nah, salah satunya adalah variabel-variabel yang ada di Python. Ini sangat sederhana tapi penting sekali kayak gitu. Jadi kalau kalian di variabel aja error atau kurang menguasai itu akan wassalam gitu ya di metode-metode yang lebih kompleks gitu. Jadi kita pelajari dulu. Nah, jadi variabel sendiri kita bisa namakan terserah kita kayak gitu ya. Misalkan kita sebut X, kita bisa sebut juga Y kayak gitu. Tapi nanti juga ada beberapa aturannya. Tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita jadikan sebagai nama variabel sih. Ya, tapi kan kalau di matematika sendiri kita biasa sebut ya angka-angka atau kalimat-kalimat itu kita masukkan ke dalam sebuah variabel yang X atau Y atau Z gitu ya, atau A atau B atau C biasanya huruf-huruf itu dulu. Nah, jadi di Python ada yang variabel kayak integer, kemudian juga ada yang string, maksudnya dia adalah misal nama gitu ya, bukan sebuah angka lah. Kalau kita print, nah jadi ya akan munculnya sebuah ini angka integer dan juga bisa sebuah nama atau string. Nah, tapi kalau kita tuliskan X ya, kemudian kita rewrite kayak misalkan ditindihkan, ya maka dia yang akan di print atau kita simpan variabelnya itu ya yang terakhir kayak gitu, bukan sebelum-sebelumnya. Jadi ini pertama kita masukkan X itu isinya 4, tapi setelah kita masukkan X isinya Sally, ya berarti yang 4 tadi itu kita buang gitu ya, dilupakan lah. Ya kayak mantan kan gitu ya. Kalau kita udah punya pacar baru dilupakan. Kemudian setelah Sally si Sally ini udah kita coba. Nah, kemudian kita masuk ke casting. Jadi ke casting itu sendiri kita ngasih dia sebuah value pada sebuah variabel, tapi kita tentukan nih apa namanya dia itu tipenya apa gitu ya. Misalkan dia 3 itu kan aslinya integer ya bilangan bulat. Tapi kita bisa definisikan sebagai string atau dia tetap integer ya seperti pada umumnya maksudnya kayak aslinya. Kemudian kita juga bisa ubah jadi float. Float itu kayak semacam bilangan bulat ya. Jadi nanti 3 tidak 0. Karena kan desimalnya kosong ya. Maksudnya tidak ada 3,2 atau berapapun. Nah, kalau string sama integer itu sama hasilnya 3, tapi sebenarnya dia berbeda karena yang satu itu 3 yang di sini adalah sebuah kalimat, kata atau huruf kayak gitu ya, semacam bukan angka yang tidak bisa dijumlahkan kurangi bagi kali kayak gitu ya. Nah, sedangkan yang satunya itu adalah integer yang bisa kita lakukan operasi matematika. Nah, kemudian kita bisa juga get the type kayak misalkan tipenya kan tadi ini 5 itu apa? Kalau kita bingung ya ini integer apa float sih? Kayak gitu. Kemudian ada Sir Elton John ya atau John Pantau. Jadi di sini dia nama, kita tentu saja ingin tahu tipenya apa. Dia ya jelas ya string ya karena dia dipetik ya itu ya di dalam petik. Nah, kemudian kalau ini integer int. Nah, misalkan kita bingung nih sebenarnya kita pakai double petik atau satu petik gitu ya. Kalau di Python sama. Jadi misalkan kita print tipe dan juga print hasil variabel itu, nah dia tuh ya sama-sama John kalau isinya X-nya itu dan juga kelasnya juga dia string, sama-sama string. Jadi nggak masalah sih kalian pakai double petik atau satu petik. Gitu. Kemudian kalau misalkan di Python sendiri itu ada yang namanya case sensitive. Jadi misalkan ini A itu beda ya karena yang satu huruf kecil, yang satu huruf besar, kapital kayak itu. Nah, jadi dia tidak akan rewrite kayak misalkan nah, tadi kan udah ditulis A nih. Nanti berarti empatnya keganti Sally gitu ya. Tapi ya enggak karena dia kan beda huruf besar huruf kecil gitu ya. Nah, kemudian di rules-nya sendiri ya tadi saya bilang enggak serta-merta kita bisa bikin variabel dengan sesuka kita gitu ya, sebebas-bebasnya, liberalisme gitu ya. Jadi kita juga punya aturan yang pertama namanya itu harus dimulai dengan letter kayak misalkan A sampai Z lah. Kemudian juga dia itu boleh menggunakan underscore. Nah, tapi dia itu nggak bisa dimulai dari number. Misalkan siapa ya? Oh ya ini 7 Ronaldo gitu ya. Atau 10 Messi itu nggak bisa karena nggak boleh angka dulu. Nah, kemudian juga variable name can only obtain alphanumeric karakter. Kenapa bahasa Jawa saya keluar ya? Nah, jadi intinya di Python sendiri boleh menggunakan A sampai Z, misalkan kombinasi ya dibolak-balik, kemudian ada angka juga, tapi tadi ya angka nggak boleh di depan kayak gitu ya. Kemudian di Python tadi saya bilang dia itu case sensitif, misalkan umurnya X kayak gitu ya, tapi dia
kapitalis each word, kayak misalkan dia kapital hanya di depannya aja, tapi yang satunya caps lock, kayak itu ya itu beda. Nah, jadi kita bisa pakai kombinasi myvar gitu ya. Myvar itu kan sebuah kata aslinya, tapi dia bisa kita ubah-ubah nih jadi myvar yang kecil semua, lowercase, atau ada yang apa ya, antar suku kata, terus antar suku kata ya, antar suku kata atau bisa kita sebut juga antar kata ya, my variable sih sebenarnya ini. Jadi dikasih kan nggak boleh spasi ya, jadi pakai underscore, kemudian di awal juga boleh pakai underscore. Yang ini semacam nanti kita belajar tentang camel case nanti di sini. Ada banyak-banyak cara lah. Kalau misalkan kita mau pakai myvar aja udah bisa berapa kombinasi ini. Nah, jadi memang nggak error kalau kita run karena memang uh, itu bisa kan, bisa underscore, bisa huruf kalau paling awal. Dan pokoknya memenuhi 4 rule tadi. Kemudian yang tadi multi word variable names, misalkan kita pengen bikin variable namanya my variable name. Nah, ada yang namanya camel case, jadi kata itu akan kapital pada setiap suku katanya. Suku kata pada setiap katanya. Misalkan my itu kan saya ya, arti di Indonesianya. Nah, jadi dia itu kan kata. Kemudian variabel itu satu kata lagi. Name itu satu kata lagi. Nah, kalau camel case yang paling awal sendiri itu kecil, tapi yang selanjutnya variabelnya ya V-nya besar, name-nya ya N-nya yang besar karena dia kayak punuk unta. Kepalanya ya kepala unta kan kecil ya, tapi di badannya ada tonjolan kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian Pascal case sendiri adalah semuanya nih. Kalau camel case tadi yang awal lowercase, tapi kalau si Pascal case itu ya kita samaratakan semua. Pokoknya kalau ada setiap kata ya dia akan kapital awalnya gitu. Kemudian kalau snake case itu saya lebih suka ini daripada kedua penamaan sebelumnya. Lebih sering ini sih. Jadi misalkan ada sebuah kata baru, misalkan my satu kata, variable satu kata, name satu kata, ya kita pisahkan dengan underscore kayak gitu. Nah, kemudian misalkan kita pakai macam-macam apa ya, variabel, kita bisa langsung apa namanya definisikan dalam satu line. Misalkan X, Y, Z gitu ya, kita kasih koma aja. Lah apa isinya kan tinggal orange, banana, cherry atau apapun yang kalian inginkan kayak gitu ya. Jadi kayak menghemat apa ya, row atau lebar kerja lah. Kemudian kalau misalkan satu value itu untuk banyak jenis nama variabel, misalkan X nilainya orange, Y nilainya orange, Z juga sukanya misal orange. Jadi kayak misalkan 3 orang anak ini sukanya favoritnya itu orange semua kayak itu ya, buah orange atau jeruk. Ya maka kita langsung aja X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan orange kayak gitu aja. Nah, kemudian kita juga pakai array itu eh, apa namanya ya? Kita bisa nilai-nilai dalam fruit sendiri itu kita bisa ada 3 kan ya. Nah, makanya kita bisa unpack lah intinya ya. Diambil isi-isinya. Kemudian kita sesuai urutannya, misalkan X itu yang pertama ya apple kayak gitu ya. Y menjadi banana, Z itu isinya cherry kayak gitu. Nah, ya apa ya? Kalau kayak gini tuh kan lebih ringan daripada kalian eh, X sama dengan apa, Y sama dengan apa, Z sama dengan apa, tapi ke bawah gitu. Kayak mengulang-ulang gitu ya, atau boros lah dalam penulisan. Kemudian kalau output variable sendiri itu kayak misalkan kita sudah punya nama variable, ya misalkan hello world ya. Kalau print hello plus, nah, kemudian x-nya sama dengan word kayak gitu ya. Sama ini misalkan x sama dengan awesome, kemudian kita print Python is plus x. Nah, x tadi kan sebenarnya isinya ini ya, awesome ini ya. Nah, makanya kita hasilnya ya Python is awesome gitu. Kenapa sih ini bacanya apa ya? Bahasa Inggris. Nah, kemudian artinya mempesona kan ya. Kemudian misalkan kita punya variabelnya x, itu Python is, kemudian y awesome, kemudian ya z-nya x plus y misalkan ya tinggal z-nya berarti kan ya ini penambahan dari Python is, terus ada spasinya ya jangan lupa. Kemudian ya ini mempesona, ini awesome ini. Nah, misalkan kalian juga pengen nih penambahan, kalau dia kan kalau menambahkan string itu berarti di kanannya ya. Kemudian kalau kalian menggunakan angka, ya penambahannya menjadi operasi matematika biasa 5 tambah 10 ya 15 gitu ya, bukan hasilnya 5 plus 10 kayak gitu. Tapi jangan kalian tambahkan untuk string plus integer ya, karena kan udah beda konteks. Kemudian kita membahas yang namanya global variable. Global variable itu misalkan kita definisikan nama sebuah variabelnya itu di luar dari sebuah function. Misalkan kita punya function itu ngeprint aja dia tuh fungsinya. Jadi Python is plus x. Nah, x-nya itu apa? Karena di luar si function,
maka dia disebut global variable. Maka ya yang ke print Python is awesome kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan dia X-nya kan global ya di sini, tapi kita punya X lokal. Nanti yang ke print ya yang ini kan Python is plus X. X-nya yang mana? Ya yang ini, yang di dalam function. Fantastic. Kayak gitu. Tapi kalau di print di sini dia kan di luar function ya. Di luar function ini. Jadi dia X-nya nggak bisa ngakses yang ini. Nah, otomatis dia ngaksesnya yang ini yang di luar functionnya. Aduh, malah kepencet. Nah, jadi yang satu itu Python is fantastic karena di dalam function. Nah, yang satu lagi nggak bisa nih akses yang di dalamnya ya, makanya dia Python is awesome. Nah, kemudian global keyword. Ya, tadi misalkan kita pengen yang di dalam function itu kita bisa perlakukan dia di luarnya, di luar function itu sendiri. Misalkan, ya pasti ya, misalkan Python is, maka dia kan harusnya error ya kalau kita tidak tulis global. Karena kita tulis global, maka dia bisa mengakses ke dalam si fungsi ini. Maka dia di dalam fungsi kan namanya X fantastic. Jadi Python is fantastic. Nah, kemudian kalau yang terakhir ini kita punya awesome. Kenapa? Susah sekali ya pengucapannya. Kemudian di sini ada yang namanya fantastic, maka dia akan ke print yang mana? Kita lihat ya. Ternyata yang ke print itu yang fantastic karena di rewrite kayak misalkan dia udah didefinisikan awesome tapi ternyata kita punya X baru fantastic. Nah, kemudian si fantastic itu kita globalkan ya ke apa ya? Ya kayak tadi mantan itu akan dilupakan ketika ada pacar baru. Jadi si X yang pertama itu menjadi kalah dengan yang kita definisikan di bawahnya itu. Oke, mungkin cukup sekian. Cepat juga ya. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum.